Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan materi tentang sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang beradil dan beradab. Perkenalkan, nama saya Hanif Taufik, NIM 2118049. Perkenalkan, nama saya Lili Setianisi, NIM 2118079. Perkenalkan, nama saya Nurul Miftahiyah, NIM 2118052. Perkenalkan, nama saya Indah Hijratus Solihah, NIM 2118062. Perkenalkan, nama saya Izati Ferina, NIM 2118053. Sakina, NIM 2118086. Perkenalkan, nama saya Bonita Lutfiana, NIM 2118057. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira, NIM 2118090. Assalamualaikum Mbak. Kami dari kelas KIP perwakilan ya. Tugas wawancara tentang Pancasila, sila yang kedua. Nama sebelumnya, nama Mbak siapa? Kan nama saya Sadi dari semester 3 jurusan sama pendidikan agama Islam. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana menurut Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang beradab. Dari kata-katanya itu kan sila kedua itu kemanusiaan yang beradab, di mana manusia itu harus memiliki keadilan dan dia itu beradab dalam artian dia mempunyai sikap atau sikapnya itu sesuai nilai-nilai dalam norma baik norma agama, sosial dan lain sebagainya. Itu bisa disebut dengan manusia yang memiliki adab. Nah, menurut pendapat saya, seseorang itu perlu mengamalkan Pancasila yang sila kedua ini untuk mewujudkan suatu apa ya, kalau kita sebut itu sebagai komunitas, yang mana setiap komunitas itu kan terdiri dari setiap manusia yang berbeda-beda, tapi dengan adanya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dapat menyatukan pribadi-pribadi orang yang berbeda itu menjadi suatu kelompok, sehingga akan tercipta komunitas yang bisa membangun masa depan. Ini khususnya bagi remaja sekarang ini ya, harus tahu Pancasila sila kedua itu tentang apa. Jadi mereka itu tidak terpecah belah dalam artian di kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan berarti tidak ada pembedaan antara satu dengan yang lain. Terus bagaimana menurut Anda Indonesia itu sudah bisa mewujudkan sila yang kedua atau belum? Kalau untuk di Indonesia sudah mewujudkan atau belum tergantung kita melihatnya dari posisi mana, karena ada dua posisi yang baik dan posisi yang buruk. Kalau yang posisi baik otomatis mungkin sudah mengamalkan sila kedua dari Pancasila ini, tapi untuk yang sisi buruk atau yang
Jadi antara yang lain itu kita bisa saling konsultasi atau apalah, itu dari konsultasi tersebut kan nanti akan terlihat pribadi-pribadi yang beda lah. Kita sebagai salah satu dari kelompok tersebut, kita tahu pribadi ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda lah. Cara kita untuk adil itu ya berarti kita menempatkan yang pribadi berbeda itu sesuai pada tempatnya. Kalau menurut saya adilnya itu dalam hal yang seperti itu. Adil itu kan tidak harus sama. Terus kalau beradab, kalau kita sebagai umat Islam, kita ya berarti harus mempunyai adab yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan kemudian manusia yang beradab itu seperti apa? Yaitu manusia yang memanusiakan manusia lainnya, dalam artian kalau kita punya hati, ada orang kecelakaan, lah kita tolong lah, itu namanya kita itu beradab, maksudnya memanusiakan manusia gitu. Kalau ada yang butuh bantuan, tolong gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dapat tugas PPKN untuk mewawancarai salah dosen tentang Pancasila sila kedua. Untuk pertanyaan menurut Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai sila kedua Pancasila? Sila kedua bunyinya apa, Mbak? Mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Gus berarti keren hafal sila Pancasila. Ya, itu adalah Pancasila itu kan sebenarnya sebagai ruh dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 5. Yang itu harus menjadi landasan dasar ideologi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk adalah sila kedua, yaitu agar masyarakat Indonesia memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di mana satu, kemanusiaan itu menjadi landasan kehidupan, termasuk jiwa adil sekaligus beradab. Yang manusia itu harus memiliki kemanusiaan di mana harus menganggap manusia itu sebagai manusia, tidak memperlakukan manusia tanpa rasa kemanusiaan, yang itu menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan international human right, ya, hak asasi manusia internasional, termasuk di dalamnya harus diberlakukan sikap tersebut secara adil sekaligus beradab. Beradab dalam artian implementasinya atau pemberlakuan sikap hak asasi manusia yang adil itu tidak boleh kemudian dipaksakan. Jadi dengan cara-cara yang beradab. Terus menurut Bapak, apakah Indonesia sudah berhasil mewujudkan sila kedua itu, Pak? Rakyat Indonesia sendiri? Jika berbicara hari ini, maka belum Belum sepenuhnya, sepenuhnya, karena masih ada namanya kesenjangan, atau kalau saya boleh mengutip dari pendapatnya siapa, Amartya Sen, ya, equality of worth itu, kita banyak sekali melakukan atau sikap pemerintah terutama ketika memberlakukan kemanusiaan itu masih diskriminatif. Satu contoh misalnya, ketika berbicara soal keagamaan, maka sikap pemerintah ketika menghadapi satu kasus misalnya sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Kristen itu memiliki sikap yang berbeda. Atau ketika berbicara kasusnya adalah terhadap masyarakat di Jawa dengan masyarakat yang terjadi sekarang terdekat ini adalah Papua, itu memiliki sikap yang berbeda. Nah, itu memang butuh proses, termasuk sikap demokrasi. Masyarakat harus proaktif ketika mensuarakan isu-isu yang terkait dengan kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Terus bagaimana sih Pak seharusnya sikap kita sebagai warga negara untuk mewujudkan sila kedua tersebut? Nah, tadi saya sampaikan bahwa sikap kritis masyarakat terhadap berbagai isu yang terjadi di masyarakat harus proaktif. Kritik dalam artian bukan sikap nyinyir atau mencemooh. Yang disebut dengan kritik itu adalah mendudukkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jika
kekerasan yang tidak baik, maka dikatakan bahwa kekerasan tidak baik. Itu namanya mendudukkan sesuatu pada tempatnya, yang disebut kritik atau sikap kritis. Tadi ya, kritis bukan ingin ya, hanya mencari kesalahan, tapi juga menunjukkan bagaimana yang seharusnya. Nah, sebagai masyarakat harus proaktif bahwa di sini ini tidak ada ketidakmanusiawian, di sini ada ketidakadilan, di sini ada sikap yang tidak adil dalam artian tidak muncul keberpihakan. Itu harus disampaikan dan proaktif. Selanjutnya, apa saja kendala yang terjadi dalam mewujudkan sila kedua? Kalau bagi saya, satu adalah kesadaran masyarakat terutama pemerintah sendiri yang masih berpolitik. Politik dalam artian dia masih memiliki rasa keberpihakan yang memang itu sulit. Kalau dikatakan misalnya saya sebagai seorang muslim, ketika muncul satu kasus yang melibatkan antara muslim dengan Kristen, kecenderungan saya sebagai seorang muslim akan terasa. Nah, itu yang belum bisa saya sikapi, bahwa ketika mensikapi isu hak asasi manusia, maka saya harus sepenuhnya berpihak kepada hak asasi manusia. Jika berbicara hukum, maka saya harus sepenuhnya adil. Tapi seringkali sikap adil itu dipengaruhi oleh subjektivitas saya sebagai seorang muslim, saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang laki-laki. Itu yang masih sering muncul. Itu satu. Yang kedua, tadi belum beraninya masyarakat untuk mensuarakan ketidakadilan, kesenjangan yang mereka rasakan. Satu contoh misalnya, ya hari ini ada kejadian di Papua ya, terkait dengan penembakan. Apakah kemudian masyarakat mau menceritakan detail kejadiannya? Belum tentu semua orang berani, karena konsekuensi yang diterima, wah kalau saya menjadi saksi nanti saya akan mendapat intimidasi. Ketika saya mau menjadi saksi, jangan-jangan keluarga saya yang diancam. Sehingga tadi butuh sikap berani. Kemudian yang kedua, siapa yang mampu menjembatani harusnya mau mengakses, termasuk menjadi mediasi antara siapa yang mendapatkan diskriminasi, siapa yang bisa membantu di lingkungan pemerintah, di depan hukum. Yang terakhir, menurut Bapak mengenai orang-orang yang bersikap adil dalam suatu hukum, itu seperti apa sih Pak? Kalau saya boleh menunjuk satu nama yang mungkin tidak fair juga, tidak adil juga. Saya melihat satu sosok yang baik itu satu ya, Mr. Rizal Mahendra ataupun Mahfud MD. Meskipun kalau berbicara Mahfud MD, maka dia masih kadang muncul saya sebut dengan kecenderungan subjektivitas. Ketika saya melihat sosok Yusril Mahendra, saya melihat banyak sekali kasus yang dia tangani bisa membedakan mana kepentingan dia sebagai pengacara yang profesional, kapan dia membela hak asasi manusia, terutama juga terkait dengan Mahfud MD, mana dia misalnya sebagai petinggi partai, petinggi ormas dan sebagainya. Itu baik dan profesional itu. Nah, sikap yang seperti itu yang memang perlu ditunjukkan. Saya pernah ketemu dengan guru besar hukum dia mengatakan memang profesi berat itu adalah sebagai mediator, karena di situ dia berhadapan antara benang hitam dan benang putih. Ketika kamu masih belum bisa memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan yang kamu bela, dalam tanda kutip tadi adalah kemanusiaan, keadilan dan keberadaban atau peradaban, maka lebih baik jangan. Tapi jika kamu sudah mengatakan komitmen sepenuhnya itu, maka kamu punya kewajiban dan andil yang besar di sana. Termasuk jika berbicara teman-teman sebagai mahasiswa, sebenarnya bisa sangat kontribusi. Misalnya gini, sekarang hari ini di sekitar kita ada ROB. Bagaimana kita bisa mensuarakan orang-orang yang membutuhkan bantuan ROB kepada pemerintah? Mahasiswa bisa foto, bikin publikasi baik Instagram, Facebook, atau termasuk membuat surat kepada Pemkot. Itu adalah bentuk bagaimana jenengan sebagai mahasiswa untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, saya harap teman-teman memiliki kesadaran itu dan selalu semangat. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selalu. Kami nih. Pak Pangerayan. Ini Pak, kalau kan mahasiswa BDKK, BD Taken tentang
tema pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa mana ini? Dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Kalau semester berapa? Semester 1. Baru berarti. Oke. Ini pakai apakah di Indonesia sudah menerapkan Pancasila dari sila kedua? Indonesia menerapkan dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut saya pribadi ini Ya. hampir tapi belum. Karena yang sering saya jumpai itu di kota besar misalnya di Jakarta atau Semarang banyak yang nafsi-nafsi, empati sama manusia itu jarang. Padahal bismillah tawakkaltu ala Allah, kalau Indonesia itu betul-betul akan menerapkan sila kedua, sebab manusia itu kan tidak ada level-levelan. Yang level sesungguhnya kan inna akramakum innallahi atqakum. Saya kira kalau setiap manusia atau setiap insan mempunyai empati terhadap sama, insya Allah lambat laun Indonesia akan bisa menerapkan seperti yang berbunyi kemanusiaan yang berada dalam sila kedua itu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap panjenengan sebagai masyarakat? Saya sebagai masyarakat umumnya, masyarakat biasa ya, saya sebagai masyarakat menghimbau agar instansi yang pendidikan atau orang-orang yang berpendidikan yang berkomitmen kebanyakan di dunia politik seharusnya bisa mengamalkan sila kedua itu supaya negeri atau negara kita Indonesia itu betul-betul akan terwujud sebagai manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga nih, yang terakhir kan manusia pasti berbeda-beda semuanya. Nah, itu kendala yang dimiliki masyarakat Indonesia itu apa saja menurut panjenengan? Walaupun masyarakat Indonesia berbeda-beda suku, seperti dalam hadis wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Walaupun bermacam-macam suku, kita diwajibkan untuk saling mengenal. Jika setelah mengenal itu kita jadi saling empati, ta'aruf, saling ta'aruf. Nah, insya Allah dengan begitu Indonesia akan menjadi yang diwujudkan itu cita-cita kemanusiaan yang beradab. Oke, terima kasih atas partisipasi panjenengan. Terus ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang beradab. Menurut saya, kemanusiaan yang sering disebut sila kedua dari Pancasila di Indonesia itu belum mencapai taraf yang maksimal karena masyarakat di Indonesia masih kurang sadar akan pentingnya keadilan dan adab yang ada di dalam masyarakat. Dan bagaimana menurut Mbak Bonita? Indonesia sudah menerapkan sila kedua, tapi belum maksimal karena hukum Indonesia belum mencapai taraf yang maksimal. Terus bagaimana pendapatmu? Menurut saya sudah tercapainya atau belum negara ini mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab itu tergantung bagaimana dari mana sisi kita melihatnya, dari sisi positif ataupun negatif. Kalau melihat dari sisi positif, Indonesia sudah mencapai untuk sila yang kedua tersebut, tapi kalau melihat dari sisi negatif mungkin Indonesia belum mencapai sila kedua tersebut. Bagaimana? Menurut pendapat saya, negara Indonesia pada sila kedua belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Saya akan memberi contoh mengenai bidang hukum, yaitu ada seorang maling sandal dan maling uang rakyat, di mana itu tidak sebanding hukumannya karena maling sandal lebih berat daripada maling uang rakyat. Kita itu semua karena tata aturannya yang terlaksana atau orang-orang yang diberi kepercayaannya itu tidak terlaksana dengan baik. Terima kasih. Bagaimana menurut Mbak Numi? Menurut pendapat saya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu intinya seperti yang bunyinya ya, itu
dengan yang lainnya, berat tidak seimbang intinya seperti itu. Terus kita juga tidak boleh memperlakukan manusia semena-mena, kita harus memanusiakan manusia, intinya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi beberapa kesamaan derajat pendapat orang kesamaan derajat baik di depan hidup maupun di lainnya cuma satu sama lain membangun sikap tentang rasa nilai kemanusiaan. Menurut Anda bagaimana? Menurut pendapat saya, kendalanya yaitu masyarakat masih kurang untuk memahami sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua adalah masyarakat masih mempunyai pendidikan yang masih kurang. Dan bagaimana menurut Anda? Menurut saya kendalanya yaitu tingkat egois yang tinggi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya isi dari atau makna dari Pancasila sila kedua mengindikasikan sebagai kesadaran sikap dan perilaku tentang nilai-nilai moral sebagai dasar kebersamaan dan tuntutan dari hati nurani. Dari pengamalan ini manusia menyadari keberadaannya yang tidak lepas dari peranan orang lain dan saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dan makna dari sila kedua Pancasila yaitu tentang kesadaran hak asasi manusia, kemanusiaan, keadilan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.